Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia akan mencapai negara maju pada tahun 2045 atau dikenal dengan visi Indonesia Emas 2045. Keyakinan Presiden ini sudah sering diungkapkan termasuk saat pidato kenegaraan di depan sidang MPR 16 Agustus 2023 lalu. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus punya waktu 13 tahun untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi sebagai salah satu pencapaian sebagai negara maju. Namun menurut ekonom senior yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Menko Maritim Rizal Ramli, menjadi negara maju tidak bisa dicapai dengan bermodalkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% per tahun seperti yang tercapai rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Dan sebelum kita memulai diskusinya pada malam hari ini, kita akan lihat seperti apa gambaran Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 berikut ini. Dan inilah gambaran Indonesia maju menurut Presiden Joko Widodo yang dikutip dari dokumen Indonesia Emas Bappenas tahun 2019. Presiden mengatakan kita ingin Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju dan salah satu 5 kekuatan ekonomi dunia. Dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa. Dan berapakah sebenarnya pendapatan per kapita Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 saat tahun 2023 pendapatan per kapita Indonesia sebesar $4.580 per kapita per tahun, sementara sesuai dokumen visi Indonesia Emas Bappenas di tahun 2045 nanti pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai $23.199 Amerika per kapita per tahun, meningkat hampir 5 kali lipat. Target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045 mendapat kritik tajam dari ekonom senior yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Menko Maritim Rizal Ramli. Dikatakan oleh Pak Rizal untuk menjadi negara maju tidak bisa dicapai dengan bermodalkan pertumbuhan ekonomi 5% per tahun saja, seperti yang tercapai rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Dan seperti yang dikatakan juga, inilah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 9 tahun terakhir. Rata-rata perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5% per tahun. Dan masih relevankah bicara negara maju jika pencapaian pertumbuhan ekonomi hanya 5% per tahun? Jika sudah tidak relevan lagi, lantas langkah cerdas apa maksud saya, apa yang harus dilakukan Indonesia agar tujuan Indonesia menjadi negara maju tidak meleset dari 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Semua akan kita kupas dalam Economic Challenges Indonesia Maju 2045, fakta atau fiksi, bersama saya Kania Sutisnawinata. Dan pemirsa, untuk mengupas topik penting kita pada malam hari ini telah hadir di studio 1 Metro TV. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Di sini sudah hadir Pak Didi Rawadi, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam.
Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Prof. Didi J. Rabini, Guru Besar Ekonomi. Selamat malam, Prof. Didi. Malam. Sama-sama Pak Didi dan Prof. Didi gitu ya, dijadikan satu dalam satu meja. Ya, Didi sebelah. Baik. Kemudian di sebelah kiri saya di sini ada Pak Yuki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Kadin. Selamat malam, Pak Yuki. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga Pak Peter Abdullah Reddalam, anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak Kani. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian kami juga masih menunggu kehadiran dari Pak Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR RI yang akan segera bergabung sesaat lagi, masih dalam perjalanan. Saya ingin memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah lihat bersama-sama seperti apa gambaran atau harapan sebenarnya yang disampaikan juga oleh Presiden dalam beberapa kali kesempatan. Potret negara maju, Indonesia maju di tahun 2045. Seberapa relevankah kemudian kalau kita melihat perkembangannya sampai dengan sekarang ini, apa yang disampaikan oleh Presiden? Pak, saya ke Prof. Didi terlebih dahulu. Ya, karena pada kenyataannya kan kita melihat membuat visi itu saya kira penting ya untuk mencapai 2045, dan sekarang kita tidak punya GBHN ya, dan sekarang sudah mulai ditarik-tarik untuk MPR membuat GBHN. Nah, sekarang perkara kelemahan dan kekurangan kondisi saat ini hanya tumbuh 5%, itu satu persoalan yang harus kita jawab. Saya kira pertanyaan untuk menuju 2045 sebagai negara maju itu pertanyaan besar yang perlu 10 disertasi lah kira-kira. Tapi gambaran umumnya saya setuju Presiden hilirisasi. Oke. Tapi kritik Faisal lebih betul. Kritik Faisal lebih betul. Saya ambil contoh ya. Itu baru tahap awal. Saya ambil contoh. Malaysia itu nggak punya cadangan yang cukup dalam nikel. Contoh nikel ya. Contoh nikel. Tapi dia menjadi eksportir terbesar untuk baterai nomor 12 di dunia. Oke. Kemudian Korea nggak punya cadangan juga, eksportir baterai nomor 4 di dunia. Indonesia nggak mengekspor apa-apa, belum mengekspor apa-apa. Nah, bahkan sulfat pun, nikel sulfat pun itu nomor hampir 100 gitu, nggak punya. Jadi yang disebut Pak Jokowi dengan nilai tambah yang tinggi itu baru awal. Kalau itu dihilirisasi lebih jauh, akan lebih bagus lagi. Oke, tapi ya, sebelum kita mengubah lebih dalam strateginya. Ini contohnya, strateginya itu industri, udah. Industri. Oke, tapi kalau semua negara yang melakukan, yang bisa take off itu industri, nggak ada lagi. Oke, tapi untuk mencapai, apakah kita memang berkutat pada angka pertumbuhan gitu? Karena kalau kita melihat tadi kan Prof. Didi juga mengatakan 5% hanya itu industri kayaknya. Itulah yang bikin angka pertumbuhan menjadi tinggi. Berapa kurang lebih? Ya sekarang tidak cukup ya. Sementara para ahli melihat bahwa itu sampai 7% harus dicapai, dan kita pernah mencapai. Tahun 90-an sebelum krisis pernah dicapai. Apa yang dilakukan? Industrialisasi itu masih di atas 30%. Oke. Kemudian deregulasi, perubahan struktural dan seterusnya. Suku bunga bank, kemudian bea cukai, kemudian daerah, ya, birokrasi, semua dibenahi. Bahkan ada separuh kementerian terbesar di Indonesia dibuang karena dia menghambat ekonomi, yaitu bea cukai, diganti SKS pada waktu itu. Dan itu proses lancar. Nah, memang tidak bisa copy paste pada tahun 80-an 90-an. Ya. Tantangannya sekarang tentu berbeda. Ya, situasi berbeda. Situasi berbeda. Kalau begitu saya ke pengusaha dulu kalau gitu untuk melihat seperti apa sih sebenarnya situasi real di lapangannya itu seperti apa? Apakah kita saat ini sudah on the track atau belum? Ya, kita dari Kadin Indonesia gitu ya, mencoba untuk optimis, tapi kita juga harus realistis. Saya bilang, saya sepakat dengan Prof. Didi gitu ya, bahwa melihat Indonesia Emas 2045 ini kan dapat tercapai satu ada, komitmen kita bersama. Oke. Ya kan, satu komitmen bersama, serta yang paling penting lagi kita melakukan sebuah kolaborasi besar. Kalau enggak, berat. Ya. Ibaratnya Kadin Indonesia ini sebagai para pelaku usaha ini kan penumpang bus lah, yang mengendarai kan Pak Didi gitu ya, ya kan. Dan kita ingin memastikan bahwa untuk mencapai 2045 itu kita punya pengemudi yang pas, gitu kan ya, siapapun itu. Nah ini yang kita dorong besar, dan Kadin Indonesia berinisiatif juga untuk membuat satu gambaran atau rencana besar ya, yang kita akan sampaikan kepada pemerintah, insya Allah pada bulan Oktober ini selesai. Oke, kalau kita bicara tadi salah satu yang disampaikan oleh Prof. Didi soal industrialisasi, apa yang terjadi sekarang ini? Ya, kita tadi lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi kan,
pertumbuhan ekonomi itu kan ada 3 faktor yang mendukung kan. Satu adalah daya beli masyarakat, yang kedua adalah investasi, dan government spending. Pastinya kan 3 unsur ini ya. Nah, kita juga lihat secara track record berapa persen yang kita dapat 10 tahun terakhir lah kita ambil. Walaupun kita juga sadar bahwa 2 tahun terakhir ini kita mengalami minus disebabkan oleh COVID. Ya. Ini untuk mencoba pulih. Dan kita kan selalu sampaikan bahwa kita ini beruntung dalam posisi kondisi ekonomi juga makro yang cukup baik. Hanya kita kan punya cita-cita ini. Betul. Cita-cita besar. Cita-cita besar yang menuntut pertumbuhan yang tinggi. Itu pertumbuhan yang tinggi, ya kan? Jadi industri ini, tolong koreksi saya Pak Prof Didi ya. Saya lihat kan sekarang investasi itu kurang lebih di 33%. Sudah cukup baik, tapi menurut kita ini kurang. Ya, kita harus dorong mungkin angkanya di sekitar 40%. Kalau kita kombinasikan antara government spending maupun juga yang paling penting ini daya beli masyarakat. Supaya apa? Pertumbuhan ekonominya itu memang bisa kita kejar. Kita lihatlah siapa aja sih negara yang 10-20 tahun ini lolos dari Middle income trap. Ya. Kita juga diuntungkan, jangan lupa kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Tadi Prof Didi dan saya kita sepakat hilirisasi, tapi juga harus memperankan para pengusaha nasional dengan suku bunga yang seperti ini juga berat, misalnya, ya kan? Jadi ini harus gotong royong lah. Kita kan ini punya budaya gotong royong. Kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Kalau kita ada komitmen di sana, saya yakin harusnya kita bisa buat terobosan-terobosan. Kalau kita nggak buat terobosan, Pak Jokowi sekarang sudah baik. Itu yang kemudian diharapkan terobosan seperti apa untuk mencapai? Ada apa dengan industri? Ada masalah. Ada masalah. Intinya dan itu tidak 5%. Oke. Iya. Industrinya tumbuh 3%, 4%. Dulu waktu 7%, industri 11%. Double that's the digit. point. Jadi industri sekarang lemah sekali. Industri lemah Industri sekali. sangat lemah sekarang. Oke. Nah, Dan karena tadi itu inisiatif presiden itu perlu didorong. Kritik Faisal perlu dikembangkan. Oke. Gitu. Ya, Bagaimana, Pak hilirisasi Peter? itu kan salah satunya. Salah satunya. Iya. Pak Peter? Ya. Kalau kita bicara ini dari mana nih? Dari mana? Tapi saya ingin bicara soal dokumen tersebut ya. Ini kan dokumen yang disusun di era Pak SBY sebenarnya tahun 2019 ya, visi Indonesia Emas 2045. Apa kritikan terbesar Anda? Bagaimana menilai kinerja pemerintahan yang sekarang untuk mewujudkan apa yang ada tertuang dalam dokumen tersebut? Terlepas dari adanya badai pandemi kemarin 3 tahun yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Saya kira cita-cita dan mimpi Indonesia Maju 2045 ini mimpi yang bagus, sebenarnya mimpi yang luar biasa ya. Siapa yang tidak mau jadi negara maju? Siapa yang nggak mau? Mimpi itu gratis ya. Saya tertarik apa yang disampaikan tadi Prof Didik, juga dari Pak Yuki, yang banyak, terutama Prof Didik itu banyak hal-hal yang saya sepakat ya. Namun saya melihat kenyataan saat ini ya, jangan sampai mimpi ini hanya jadi fata morgana. Oke. Kenapa jadi fata morgana? Melihat 10 tahun ini, apalagi belakangan ini, kalau kita lihat gelombang PHK yang luar biasa. Padahal kita ini kan di era yang katanya masuk akan memperoleh bonus demografi yang luar biasa kan. Dimulai kalau nggak salah tahun 2020 sampai 2030 ini akan banyak bonus demografi yang harusnya bisa menjadi potensi buat kita. Tapi kalau kita lihat kenyataan gelombang PHK ini kan suatu indikasi yang kurang baik ke depan ya. Artinya persiapan menuju 2045 harusnya terlihat dari sekarang. Gelombang PHK yang luar biasa, dan kalau nggak bisa ditangani ini akan menjadi-jadi ya. 2030 mungkin puncak bonus demografi. Tapi banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang akan hilang ke depan dengan kemajuan teknologi, dengan industri-industri yang akan mengurangi tenaga kerja. Padahal untuk menuju sana ini yang menjadi backbone ya justru bonus demografi ini. Nah, saya melihat 10 tahun ini persiapan dan untuk mempersiapkan kalangan bonus yang menjadi bonus demografi ini tidak maksimal, tidak optimal. Apakah itu bisa dijadikan indikator, Pak Peter? Artinya kalau kita melihat rancang bangun selama 10 tahun terakhir bahwa ujung-ujungnya terjadi badai PHK, bagaimana kemudian kita mendefinisikan paling tidak meyakini begitu apa yang diharapkan akan terjadi pada tahun 2045. Bicara mengenai konsep negara maju, 100 tahun Indonesia merdeka.
Padahal kita sekarang masih berkutat dengan bagaimana caranya kita bisa keluar dari middle income trap. Bagaimana Anda melihatnya sejauh ini, Pak? Ya, Mbak Kania, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya visi Indonesia Maju atau Indonesia Maju itu seharusnya bukan hanya sekedar visi, tapi benar-benar menjadi sebuah semangat kita. Ya, karena itu adalah amanah. Ya, amanah proklamasi itu kan membawa Indonesia untuk menjadi Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju. Jadi itu adalah amanah untuk kita semua. Dan amanah itulah yang kemudian disebutkan sebagai visi, arah kita ke sana. Kan tujuan, visi itu apa yang ingin kita wujudkan ke depan. Dan saya kira siapapun kita sebagai warga negara Indonesia, kita harusnya memiliki visi yang sama. Bagaimana kita menjadikan Indonesia itu menjadi Indonesia maju. Ya, tahunnya pas nih, memperingati seperti kata Mbak Kania tadi, adalah 100 tahun. Ya, 100 tahun Indonesia sudah menjadi Indonesia maju. Nah, persoalan... Tapi masih relevankah konsep tersebut untuk dibicarakan sangat sekarang? Sangat relevan. Masih? Karena dari sejak tahun 1945 sudah kita canangkan untuk kita menjadi Indonesia maju sebenarnya. Dalam bahasa yang mungkin berbeda. Ya. Jadi saya kira kapanpun itu akan relevan. Kapanpun itu harus menjadi semangatnya kita. Ya. Persoalan jadi tidak akan meleset tuh 2045 kita negara maju itu tidak akan meleset. Persoalan kemudian kalau kita lihat dari kondisi sekarang banyak tantangan yang harus kita hadapi. Justru itulah yang harus kita rembukan. Justru itulah yang harus kita carikan solusinya. Sekarang ya dengan kondisi yang sekarang ini memang sulit ya, tidak mudah untuk kita mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045. Apabila segala sesuatunya tidak berubah ya dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya dengan tingkat pertumbuhan yang seperti disampaikan oleh Mbak Kania tadi ya memang hitung-hitungannya nggak nyampe. Hitung-hitungannya nggak nyampe. Hitung-hitungannya nggak nyampe. Harusnya berapa persen? Kalau hitungan kita kan itu... sekarang ini adalah ya, kita ngitungnya sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Kita butuh itu pertumbuhan ekonomi untuk bisa menjadi Indonesia maju pada tahun 2045 itu kita butuh pertumbuhan di atas 7%, bahkan di atas 8%. Dengan demikian kita bisa mengatasi permasalahan memanfaatkan bonus demografi ya untuk kita bisa mewujudkan Indonesia maju. Kalau kita tumbuhnya hanya di kisaran 5%, bonus demografi itu tidak termanfaatkan dengan baik, bisa berbalik menjadi bencana demografi. Itu harus kita yakini, ya, harus kita sadari. Ya. Dan untuk itu kita harus mencari solusi-solusinya. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kalau menurut saya, ya, sebagian sudah on the track. Ya. Kebutuhan kita untuk mewujudkan Indonesia maju, salah satunya dengan membangun infrastruktur, udah benar. Yeah. Tetapi kan untuk mewujudkan Indonesia maju itu kan bukan sesuatu yang mudah, sangat kompleks. Ya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Membangun infrastruktur adalah satu hal yang harus kita lakukan dan sudah kita lakukan. Tetapi banyak hal lain yang juga harus kita lakukan. Oke. Apa yang terjadi kalau kemudian infrastruktur sudah terbangun dan itu yang harus sudah dilakukan gitu? Strategi mana yang masih tertinggal? Sementara menjadi beban karena itu kan investasi jangka panjang. Tapi yang tadi kan Mbak Kani kan mengatakan strategi apa untuk menuju Indonesia maju? Ya ini pertanyaan berat. Tetapi kunci dari semua itu industri, ya investasi, ekspor, pasar dalam negeri nggak mungkin. Coba di Cina, ya itu ratusan juta orang bisa dientaskan dari kemiskinan dan masuk ke level yang tinggi belasan ribu income-nya itu lewat industri, nggak ada jalan lain. Dan pada waktu itu kalau masuk pariwisata Bali saja, ya nggak masuk jasa nanti terbatas pada sektor-sektor informal. Jadi industri itu harus dan sekarang lemah. Dan kita pernah mengalami ya industri itu tumbuh 11%, itu kan ekspor. Nah sekarang contoh yang paling gampang ya Vietnam aja. Vietnam kan sudah skala 300 miliar itu ekspornya, kita sudah kalah. Yang dulu itu ada jauh di belakang kita. Oke. Tapi kalau kemudian tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Yuki, yang penting optimismenya harus dibangun, komitmennya dulu begitu kita sama. Ya jadi 2045 itu bisa menjadi acuan pemimpin yang relevan. Kenapa? Masih menjadi acuan yang relevan begitu kalau untuk menjadi negara. Nggak apa-apa ya, 2045. Jadi kita sepakat 2045
masih bisa sebagai tercapai. bangsa harus tetap optimis dan harus tetap optimis. Oke, baik. mencita-citakan itu. Nah, ini sebagai Kita akan contoh. bicara strateginya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan petakan lagi gitu ya, seperti apa strateginya untuk maju ke depan. Sesaat lagi kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, Economic Challenges akan kembali usai jeda berikut ini.